أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وسلم. أما بعد أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, wasiat bertakwa saat ini mari kita mengingat kembali tentang ghafar yang di dalam kamus berarti aslaha. Aslaha yuslihu islahan. Sudah dari bahasa Indonesia. Islah yaitu perbaikan, atau kalau lebih dalam aslaha yuslihu islahan, membuat menjadi solih. Berarti kalau ghafar sama dengan aslaha dilihat dari la yaghfiru dzunuba illa anta, dan bun jamaknya dzunubun dalam kamus berarti khotiatun. Khotiatun sama dengan kesalahan, kesalahan sama dengan pelanggaran. Jadi ghafar la yaghfiru dzunuba illa anta tidak bisa mengislah berbagai pelanggaran kecuali Anda dengan ajaran Anda. Jadi di sana nilai metodisnya Allah selalu dengan ajaran ilmunya. Untuk arti aslaha, supaya kita punya data yang lebih mudah dipahami dan sangat menonjol, yaitu islah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab yang semula preman kawakan, yang semula jahat, bahkan kelakuannya yang sangat diingat oleh data sejarah, karena di saat itu harakat wanita di bawah, sampai-sampai dia dalam sejarah pernah mengubur anaknya hidup-hidup. Kemudian begitu ikut Nabi Muhammad, terjadilah islah, terjadilah perbaikan yang terus menerus. Ujung-ujungnya beliau jadi khalifah. Tidak mungkin seorang yang jahat jadi khalifah. Tidak mungkin seorang pengkhianat jadi khalifah. Tidak mungkin seorang pengadu domba jadi khalifah. Tidak mungkin orang yang ingin untung sendiri jadi khalifah. Kalau seandainya ghafar ke Abu Bakar, sama juga. Abu Bakar juga punya khotiatun. Ya, tetapi mungkin itu kurang menonjol lah.
Bayangkan saja preman kawakan jadi amilan solihan. Jadi dari sini data yang tidak bisa dipungkiri bahwa begitulah kemampuan Quran merubah Umar bin Khattab menjadi pelaku tepat. Jadi islah itu adalah perbaikan. Kalau memakai bahasa keren disebutnya reformasi. Kemudian kalau kita bawa ke surat Baqarah 221, di sana ada kalimat sebagai kelanjutan dari wala tankihul musyrikat hatta yu'minna, dan seterusnya. Kemudian wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Di sana ada penjelasan ulaika yad'una ilan nar. Jadi wanita musyrik dan laki-laki yang musyrik berdakwah ke arah kehidupan nar. Wallahu, sebaliknya Allah, yad'u ila jannati wal maghfirati biidnihi. Sebaliknya Allah berdakwah ke arah jannah, ke arah islah, ke arah perbaikan. Jadi dari sini tidak sulit kita membayangkan alangkah amannya kehidupan hasanah di dunia, sebab orang-orangnya tukang islah, tukang minta Allah mengislah berbagai pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan. Dan ini islah yang bisa dikatakan non-stop, tidak pernah berhenti. Begitu dia mengucapkan Rabbi firli, Rabbi wahai pembimbingku, igfirli, islahlah aku, perbaikilah kehidupanku, sama dengan hilangkanlah berbagai pelanggaran-pelanggaran hidupku, menjadi laku perbuatan tepat. Kalau tangan ini pernah berbuat jahat, tangannya tidak usah diganti. Tangannya itu juga, tapi berubah pola pikir, otomatis tangannya berubah. Berubah pola pikir, dia melihat jadi berubah. Berubah pola pikir, dia ngomong jadi berubah. Jadi ada islah. Disinilah yang ingin kita pertajam tentang islah, yaitu ghafara yaghfiru ghufranan maghfiratan, yang berarti aslaha yuslihu islahan. Sehingga perlu kita semua begitu mengucapkan Rabbi firli menjadi satu kesadaran bahwa minta Allah mengislah dengan Quran dan Sunnah Rasul perihal kehidupanku. Disinilah kalau nanti kita berbicara tentang inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, maka dari sholat yang dilakukan, fahsya dan munkar tidak ada lagi. Masyarakat yang selalu dengan sholat,
masyarakat itu yang bebas fahsya, bebas munkar. Tentu ini adalah kehidupan yang diidam-idamkan. Siapapun tidak akan senang begitu dia masuk ke rumah, sandalnya dicopot, begitu dia mau keluar lagi sudah tidak ada. Kecil sandal itu, tapi ini melambangkan ketidakamanan, melambangkan pola pikir manusia yang selalu ingin merugikan orang lain. Kapan-kapan lengah, saya embat. Masyarakat seperti itu bukan masyarakat kalau yang diistilahkan dalam surat Quraisy, amanahum min khawf. Masyarakat seperti itu bukan yang at'amahum min ju'. Dari perlakuan Quraisy dengan ilafi Quraisyin, Allah mengapresiasi, makanya disebut pada surat Quraisy, li ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i wasraib. Mereka berupaya untuk memakmurkan kehidupan mereka yang ada di tengah-tengah padang pasir dengan kegiatan perniagaan ke Yaman dan ke Syam. Tetapi itu bukan semata-mata bisa makmur, bisa aman, bisa damai, bisa entas kemiskinan. Tetapi falyabudu rabb hadzal bait, perintah untuk pihak ketiga, maka hendaknya mereka hidup mengabdi menurut ajaran pemilik Baitullah ini, sama dengan falyabudullaha alladzi at'amahum min ju', yang memberi makan mereka lepas dari kelaparan, wa amanahum min khawf, serta mengamankan mereka lepas dari rasa takut. Disinilah maka di setiap sholat itu ada Rabbi firli, di sana ada minta agar Allah mengislah, Allah memperbaiki, Allah mereformasi apa yang dia lakukan dengan kakinya, dengan tangannya, dengan matanya, dengan telinganya, dan sebagainya. Sehingga nanti digambarkan pada surat Ahzab, surat 33 ayat 35. Innal muslimina wal muslimat, rinci sekali ya. Sesungguhnya orang-orang yang hidup dengan dinul Islam, laki-laki ataupun perempuan, wal mu'minin wal mu'minat, orang-orang yang berpandangan yang bersikap hidup dengan ajaran Allah menurut Rasul, laki-laki dan perempuan, wal qanitin wal qanitat, orang-orang yang patuh, laki-laki dan perempuan, wasodikin wasodikat wasodikot, orang-orang yang jujur secara ilmiah, laki-laki atau perempuan, wasobirin wasobirot, orang-orang yang sabar, teguh bertahan dengan ilmu Allah dalam keadaan apapun, laki-laki atau perempuan, wal khosyiin wal khosyiat. Pada surat Baqarah, khosyiun itu alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, itulah orang yang khusyuk, yakin akan bertemu dengan fungsi pembimbing mereka sebagai komandan hasanah di dunia. Itulah orang khusyuk, laki-laki dan perempuan.
Wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, orang-orang yang bersedekah, laki-laki dan perempuan, yaitu mereka yang bersedia membiayai hasanah di dunia dari berbagai sektornya. Wasoimin wasoimat, orang-orang yang melakukan saum, pembinaan sabar, laki-laki dan perempuan. Wal hafidina furujahum wal hafidat, orang yang menjaga kemaluannya dari berbagai penyelewengan seksual, laki-laki dan perempuan. Wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, orang-orang yang sadar dengan ilmu Allah sebanyak-banyaknya di setiap saat, laki-laki dan perempuan. A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima, Allah mempersiapkan bagi mereka maghfirah, yaitu islah, wa ajrun azima, yaitu imbalan yang besar. Tentu kita sangat gembira, sangat ingin hidup seperti itu di bawah bimbingan ilmu Allah. Sehingga dengan demikian maka yang harus kita lakukan, bagaimana agar Al-Quran menjadi huda. Dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bisanya Quran menjadi hudan kalau kandungan maknanya tertangkap. Kalau bunyi matanya hafal, kandungan maknanya tertangkap. Cuman kita ini bukan Quraisy, maka dengan itu kita harus banting tulang, bekerja sama bagaimana memudahkan ini. Kita cari pengkamusannya yang berkaitan dengan ayat tersebut, sebab mencari pengkamusan bukan barang gampang. Kemudian diterjemahkan, kemudian diteliti kandungan makna, kemudian juga berlatih dengan bahasa Quran agar senilai dengan Quraisy. Kalau orang ngomong bahasa Inggris, ingin tentunya dia senilai orang Inggris. Sehingga begitu dia mengucap thank you itu benar-benar dengan rasa yang mendalam. Thank you very much itu dengan rasa yang mendalam. Apalagi bahasa Quran yang akan diterjemahkan dalam sholat. Tetapi sayang kita terlalu jauh. Tapi kalau terlalu jauh itu dibaca terus, sukar dibaca terus, ujungnya enggak jadi. Maka dari itu cepat-cepatlah melangkah. Cari bantuan dari siapapun dalam satu lingkungan yang saling wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di sana ada pengkajian Quran, di sana ada sholat, di sana ada pembinaan, katakan saja mingguan, supaya dengan demikian semua terbimbing oleh ilmu. Begitulah permasalahannya, sehingga sekali lagi bahwa reformasi non-stop dilakukan oleh orang yang mengucapkan Rabbi firli, oleh orang yang mengucapkan la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak bisa mengislah berbagai pelanggaran-pelanggaran kecuali Anda dengan Quran menurut sunnah Rasul. Sehingga setiap melakukan apapun, pegang hudan lil muttaqin. Apakah ini la ilaha illallah atau bukan?
dengan pengkamusan la ma'buda illallah. Kalau di atas mimbar ini tertulis laukana fihi ma'alihatun illallah, seandainya pada keduanya semesta angkasa dan bumi ini ada berbagai yang diabdi selain Allah, la fasadata, niscaya keduanya binasa. Itulah la ilaha illallah, alam semesta. Makanya alam ini utuh sampai sekarang dan kita bisa berbudaya di atasnya, di bumi ini, karena la ilaha illallah dengan redaksi lain, laukana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Maka tertulislah di sebelah kanan la ilaha illallah, la ma'buda illallah, tidak ada yang diabdi kecuali Allah. Supaya ini efektif dalam setiap saat, begitu mau berbuat sesuatu, begitu dikumandangkan la ilaha illallah, tidak ada yang diabdi kecuali Allah, kalau itu pelanggaran tidak akan jadi dilakukan. Kalau itu keluar dari jalur ilmu tidak akan jadi dilakukan dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah berfungsi bagi seseorang yang akan korupsi, tidak akan jadi korupsi. Kalau seseorang akan lacur kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang diabdi kecuali Allah, tidak akan jadi lacur. Kalau orang yang mau nipu kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang diabdi kecuali Allah, tidak akan jadi nipu. Kalau orang merasa capek, merasa enggan mendidik orang lain, anak-anak dididik, diberi pelajaran bahasa Quran, capek saya kerja, dengan la ilaha illallah akan timbul semangat. Sebab tidak ada yang diabdi kecuali Allah. Ini kita menginginkan bahwa tiap kalimat itu efektif dalam hidup, bukan sekedar diucap berkali-kali yang maknanya gone with the wind, hilang bersama angin. La ilaha illallah diucapkan tapi maknanya gone with the wind, hilang bersama angin, atau masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tapi ingin la ilaha illallah berfungsi dalam hidup ini sehingga mengendalikan hidup kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kalau pada surat An-Nasr dinyatakan idza ja'a nasrullahi wal fathu, apabila pertolongan Allah dan futuh Mekah, penaklukan Mekah telah datang, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, serta Anda melihat manusia memasuki dinillah, regulasi Allah, tadbirullah, afwajan, secara berbondong-bondong. Kenapa mereka berbondong-bondong? Karena mereka tertarik oleh yang indah, tertarik oleh al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, yang kita sekarang belum bisa membuktikan.
Mereka tertarik dengan al-Islamu ya'lu wa la yura alaih, berbondong-bondong yadhuluna fi dinillahi afwaja. Tetapi di segi lain ada satu masalah dengan afwajan ini. Kalau orang datang berbondong-bondong berarti kuantitas bukan kualitas. Jumlahnya bukan nilainya, bukan kemampuannya. Maka dari itu isilah dengan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Kembali lagi dengan istaghfir. Istaghfaro kalau tadi gofaro aslaha, kalau istaghfaro meminta. Meminta dia mengislah. Wastaghfirhu, pintalah dia Allah mengislah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia adalah pemberi tobat. Jadi tabayatu wa taubatan dalam pengkamusan ada dua. Kalau tabaila itu manusia, tubu ilallahi taubatan nasuha, manusia kepada Allah bertobat sama dengan kembali. Tapi kalau pataba alaihi, Allah kepada Adam, Allah memberi tobat sama dengan mengembalikan. Jadi kalau di sini innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia Allah yang bisa mengembalikan. Masalahnya apa? Masalahnya kalau di sana pendidikan tidak tertangani secara tuntas, maka afwajan jadi sumber bencana. Ya kalau kita melihat sejarah kelam, misalkan sepeninggalan Ali bin Abi Thalib, bagaimanapun orang akan menyaksikan sejarah perebutan kekuasaan antara Bani Umayyah dan Bani Abbas. Di sana terjadi perebutan kekuasaan sampai terjadi yang satu di Kufah, yang satu di Baghdad, yang satu di Andalusia, Eropa. Sama-sama pegang Quran, tapi mereka malah berseteru. Ini artinya sangat kelam bagi kita melihatnya. Karena apa? Karena kalau Nabi Muhammad walladzina ma'ahu tidak demikian, mereka malah begitu. Jadi inilah yang menjadi kita cukup prihatin. Itulah akibat afwajan yang tidak bisa tertangani secara tuntas. Maka dari itu siapkanlah. Kalau surat Yasin menyindir tentang manusia hidup sampai tua, wa manu amirhu nunaqisu fil khalqi, siapa yang kami beri umur panjang maka kami kembalikan dalam penciptaan. Lemah lagi. Orang tua itu kayak anak kecil, lemah lagi. Ini isyarat apa? Ini isyarat bahwa ketika orang itu muda, ketika orang itu buta tulang, buta daging, ketika orang itu berotot kawat, maka gunakanlah semaksimal mungkin untuk kepatuhan. Binalah kepatuhan dari orang yang kuat. Ya yang sudah tua juga harus patuh, tapi nggak akan seberapa lah, namanya orang tua. Jadi pergunakanlah, perhatikan tentang bagaimana generasi muda ini supaya efektif dalam hidup. Binalah mereka, perhatikanlah mereka, beri bekal mereka dengan ilmu yang tinggi, beri kemampuan bergaul dengan semua manusia sehingga menjadi kafatan linnas.
Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ij'alna muqim sholati wa dzurriyyatana faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaina. Ya Allah, bikinlah kami dan keturunan kami menjadi penegak salat. Selanjutnya bikinlah hati manusia cenderung kepada kami. Allahumma ij'alna wa dzurriyyatana munfiqina mimma razaqtana sirran wa alaniyatan. Ya Allah, bikinlah kami dan keturunan kami orang yang bersedia mengeluarkan anggaran membiayai hasanah di dunia, baik secara rahasia ataupun terang-terangan. Allahumma ansur man nasor rusulaka. Ya Allah, tolonglah orang yang menolong sunnah Rasul Anda. Wa ahlik man akhraja rusulaka. Sebaliknya binasakanlah orang yang mengusir sunnah Rasul Anda. Allahumma askinna al-ardu ibadihim salam. Ya Allah, bikinlah kami tinggal di permukaan bumi ini setelah mereka dengan aman dan damai dengan dinul Islam. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wasallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa ud'uuhu yastajib lakum wa la tad'uuhu yaghfir lakum. Aqimus shalah.